Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada berita yang juga resmi ya teman-teman, sudah ada surat edarannya bahwa tahun 2023 honorer akan dihapuskan. Dan juga ada berita hangat bahwa PPK tahap 3 akan segera dibuka pada bulan Juli untuk prioritas 1, 2, 3 dan untuk pelamar umum. Untuk lebih jelasnya simak video ini sampai habis. Berikut jadwal pelaksanaan rekrutmen PPK Guru tahun 2022. Kita bisa lihat teman-teman, Juni itu ada sosialisasi Permenpan RB, Rakor Teknik Panselnas bersama Pemda itu sekitaran sampai bulan Juli. Kemudian bulan Agustus akan ada pengangkatan 193.954 guru yang lulus passing grade, teman-teman. Ini untuk yang prioritas pertama ya. Kemudian sekitar bulan 9 September sampai dengan Desember itu pelaksanaan seleksi rekrutmen PPK 2022 yang artinya prioritas 1 setelah terlaksana itu masih ada kuota formasi, dilanjut ke bulan berikutnya untuk prioritas kedua, prioritas ketiga sampai ke pelamar umum. Kata mereka mengenai PPK tahun 2022. Ini japrian dari Ibu Andini. Halo Ibu Andini. Salam kenal Mbak, saya Andini dari SMA 1 Tempilang, Bangka Belitung. Yang untuk tahap 3 tidak ada tes lagi ya. Yang prioritas 3 itu gimana ya maksudnya Mbak? Soalnya di formasi saya hanya saya sendiri pelamarnya. Di tempat saya ada banyak formasi yang kosong, kurang lebih di atas 15 formasi kosong. Nah yang ngelamar 13 orang yang belum PG. Kira-kira peluangnya gimana ya Mbak? Jadi untuk kasus Mbak Andini itu prioritas 3 yang mengabdi atau masuk dapodik dan masa kerjanya lebih dari 3 tahun berturut-turut, artinya tanpa tes ya Mbak. Dan untuk 13 orang kita lihat nanti prioritasnya. Apakah dari 13 orang itu ada yang masuk prioritas 1, 2, 3 atau bahkan yang belum cukup 3 tahun mengajar, 3 tahun di dapodik. Dia termasuk pelamar umum. Jadi lihat prioritasnya dulu. Nah untuk peluang sebenarnya besar ya Mbak kalau dari jurusan kimia, beda sama jurusan seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu pesaingnya lebih banyak. Nah menurut saya kalau nanti ada yang ngelamar di satu sekolah dengan jumlah pelamar lebih dari 1, kemungkinan nilainya itu akan di-ranking Mbak. Jadi untuk mekanismenya akan lebih jelas di durasi selanjutnya. Ini ada curhatan sedikit, berbagi kisah. Hari ini di SMA Negeri 1, SMA-nya tidak dicantumkan. Tempat saya mengabdi lebih kurang 10 tahun lamanya, agenda rapat dinas kenaikan kelas dan pembagian jam tugas mengajar. Untuk tahun ajaran baru saya dinol-jamkan. Saya guru induk di sekolah tersebut. Kemarin saya ikut tes P3K tahap 1 tapi tidak passing grade. Dan tes P3 tahap 2 saya ikut kembali, alhamdulillah passing grade 1, tapi tidak mendapatkan formasi karena sudah diisi oleh guru dari sekolah lain yang pada saat itu passing grade dan nilainya di atas saya. Sedih rasanya harus keluar dari sekolah induk yang sekian lama mengabdi dan tidak mendapatkan jam mengajar lagi dan harus keluar. Jadi cerita dari teman-teman guru ini, salah satu teman kita itu dinol jamkan teman-teman. Menurut saya sebenarnya ini dari kebijakan kepala sekolah sih. Ada yang mengisi formasi kita di sekolah tersebut kemudian dinoljamkan pada akhirnya. Saran saya untuk ibu tetap sabar, apalagi yang sudah passing grade itu masuk di prioritas 1. Nanti pada saat pembukaan bulan Juli ini, Agustus akan dicarikan solusi sekolah terdekat. Masuk dapodik 2019, apa sudah termasuk 3 tahun masa kerja? Jadi teman-teman, jika kalian di dapodik itu Juli 2019 terdaftarnya, kemudian pembukaan pendaftaran juga Juli 2019, itu sudah 3 tahun masa kerja teman-teman, terhitung. Jika kalian masuknya 2020, artinya belum termasuk 3 tahun ya. Kemudian ada dari Bilar, apakah pelamar induk masih ditamakan di PPK 2022? Jadi teman-teman, untuk yang induk dan juga non-induk, simak penjelasan selanjutnya ya mengenai mekanisme untuk PPK 2022. Nah, terakhir nih,
Untuk tahap 3 ini judulnya saja yang berbeda, kembali ke Pemdanya masing-masing. Contohnya saya dari Sumatera Barat yang lulus passing grade tahun 2021 sebanyak 2.256 orang, sementara formasi yang ada hanya 1.637. Artinya kembali di ranking lagi. Ini untuk prioritas 1. Nah, prioritas 2 bisa lanjut kalau masih belum terpenuhi. Begitu juga untuk prioritas 3 dan selanjutnya. Tetap semangat kawan-kawan seperjuangan, tidak ada kata tidak mungkin jika Allah menghendaki. Mudah-mudahan kawan-kawan yang sudah PG, passing grade dimanapun berada bisa lulus. Amin. Untuk lebih jelasnya teman-teman, kita akan simak mekanisme perekrutan P3K tahun 2022. Nah, untuk tahun kemarin teman-teman, jadi tahun kemarin itu, tahun 2021 sebenarnya total formasi yang dibutuhkan guru itu sekitar 1 jutaan. Kemudian yang diajukan oleh Pemda itu sekitar 500-an guru. Yang melamar sekitar 900. Yang melamar ini hampir 1 juta ya teman-teman. Nah, dari hasil tahun kemarin itu menghasilkan guru lulus dan dapat formasi sekitar 293 1.860 ini ya teman-teman. Kemudian guru lulus namun tidak dapat formasi, ini maksudnya guru yang PG teman-teman. Ini yang diperjuangkan di tahun ini yang menjadi prioritas 1, 2, dan 3. Kemudian guru yang belum lulus itu sekitar 437.823. Nah, sisanya sekitar 212.392. Nah, sisanya ini akan ditambah dengan kuota yang diadakan Pemda pada tahun 2022 ini. Nah, jumlah formasi tahun 2022 adalah penjumlahan dari sisa formasi 2021 dan formasi yang telah diusulkan Pemda untuk tahun 2022. Jadi kan tahap yang kemarin, tahun yang kemarin itu ada tahap 1, ini kan lebih khusus ke guru induk sekolah yang mengajar pada sekolah itu sendiri, di mana dia ngajar. Kemudian di tahap 2 itu bisa di luar dari sekolah, artinya guru induk ataupun non-induk bisa mendaftar di sekolah tersebut yang dituju. Kemudian tahap 3 ini dilebur ya teman-teman, menjadi termasuk di bagian mekanisme seleksi tahun 2022. Oke, kita lanjut. Ini adalah jumlah total formasi yang diusulkan oleh Pemda. Ada yang sangat aman, aman, tidak aman, sampai yang sangat tidak aman. Artinya, yang merah ini menunjukkan formasi jumlah kecil. Seperti Jambi, ini sangat tidak aman. Artinya, formasi yang diusulkan Pemda itu sangat sedikit. Filenya akan saya bagikan di deskripsi box, kalian bisa download nanti untuk lihat provinsi kalian atau kabupaten tertentu yang aman untuk kalian daftar PPK tahun 2022. Terdapat 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN tahun 2022. Yang pertama itu penempatan lulusan passing grade. Jadi jika kalian tahun 2021 itu lulus PG pada mapel tertentu di suatu instansi SD, SMP ataupun SMA sederajat, nah ini termasuk prioritas 1 teman-teman. Kalian akan masuk prioritas 1. Nah, tesnya nanti kalian nggak perlu tes sih, sisa observasi saja. Jadi data kalian yang di Dapodik itu dicocokkan kembali, kemudian setelah cocok, kalian sisa menunggu pengumuman saja. Seperti itu. Nah, jika masih tersedia formasi, itu kita baru ke prioritas yang kedua. Prioritas kedua itu untuk THK 2 dan untuk guru honorer negeri. Guru honorer negeri ini yang kurang lebih 3 tahun terdaftar pada Dapodik. Jadi harus 3 tahun maksimal ya, harus yang ini. Setelah dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian, ini hanya perlu diverifikasi teman-teman ya, data hasil tesnya yang lalu. Jika kalian ikut tes tahun 2021, kemudian masuk honor negeri, ataupun kalian masuk di THK 2, itu data verifikasi kalian hanya diobservasi saja, jadi tidak perlu ikut tes. Nah, dari seleksi yang kedua ini, jika masih tersedia formasi, barulah
untuk pelamar umum. Istilahnya seleksi 3 ini untuk pelamar umum. Tesnya ya seperti tes UNBK ya, jadi lewat komputer seperti itu. Nah, pesertanya itu guru honorer negeri yang masa kerjanya itu kurang dari 3 tahun. Kurang dari 3 tahun terdaftar di Dapodik. Kemudian untuk lulusan PPG dan guru honorer swasta. Nah, mekanisme penempatan guru lulusan PG, lulus passing grade maksud saya tahun 2021. Ada 193.000 guru yang telah memenuhi ambang batas pada seleksi tahun kemarin. Kemudian, kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Jadi ada prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Ini prioritas penempatan ya teman-teman. Jadi yang prioritas pertama itu adalah THK 2 yang kalau tidak salah itu yang TMT pengangkatannya itu sejak 2005. Artinya dia mengajar honor sejak 2005. Kemudian prioritas yang kedua honorer negeri. Nah, yang sudah lulus PG terus honorer negeri. Kemudian selanjutnya adalah lulusan PPG dan yang terakhir adalah honorer swasta. Pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Yang menjadi prioritas pertama untuk kategori nilainya itu dilihat dari segi teknisnya. Jadi maksud poin yang keempat ini teman-teman, jadi misalnya dalam suatu sekolah ada guru induk honorer negeri ya, misalnya ada guru induk honorer negeri yang lulus PG, ada 2 orang. Nah, ini kan masuk di prioritas pertama. Dia lulus PG, kemudian honorer negeri. Sama-sama prioritas penempatannya di bagian sebelah sini teman-teman, honorer negeri. Kemudian untuk menentukan yang mana yang akan mengambil atau menduduki posisi prioritas 1 itu di sekolah tersebut dilihat dari nilai teknisnya dulu. Dari 2 guru itu yang mana memiliki nilai teknis paling tinggi pada saat tes kemarin 2021. Setelah nilai teknisnya dibandingkan, apabila sama, kita lihat selanjutnya nilai manajerial, sosial, dan kulturalnya. Kemudian nilai wawancara, dan yang terakhir jika masih sama semua dari teknis, MSK, dan wawancaranya sama, kita lihat dari usianya. Jika usianya ada yang setingkat lebih tua, itu yang akan menduduki atau mendapatkan posisi di sekolah tersebut. Nah, jika pada seleksi ini masih tersedia formasi, maka dibuka untuk seleksi selanjutnya. Artinya lanjut ke prioritas kedua, prioritas ketiga, dan pelamar umum. Nah, ini juga mekanisme untuk honorer yang minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik. Seleksi kesesuaian atau verifikasi dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi. Jadi apabila masih tersedia teman-teman, semoga di wilayah kalian, di tempat kalian itu Pemdanya banyak buka formasi, jadi tidak habis oleh prioritas pertama. Nah, untuk seleksi ini dilakukan menilai kesesuaian 4 dimensi. Yang pertama itu, ini kan bisa dilihat daripada saat pendaftaran tes kemarin teman-teman, kita upload ijazah, upload cerdik juga itu sesuai tidak dengan linear, tidak dengan bidang studi atau mata pelajaran yang diajarkan. Kemudian dari kompetensi teknis yang kemarin sudah tes, ada profesional, pedagogi, sosial, dan kepribadian. Ini juga walaupun prioritas kedua ini tidak, sebenarnya ini masuk prioritas 3 sih, walaupun mekanismenya yang kedua. Walaupun di sini tercantum kompetensi teknis, bukan berarti dia mengikuti tes ya teman-teman, tapi ini hanya sekedar melihat nilai yang kemarin. Kemudian ada kinerja juga, ini pemeriksa latar belakang, mungkin kemungkinan besar ini akan mengupload berkas atau pernyataan penggunaan nafsa dan sebagainya bagi honorer yang bekerja di sekolah minimal 3 tahun. Kemudian ada seleksi wawancara juga.
Nah, pelamar seleksi ini untuk THK 2, guru honorer di sekolah negeri, dan jika pada seleksi ini masih tersedia formasi, dibuka untuk seleksi selanjutnya. Nah, untuk seleksi selanjutnya barulah untuk pelamar umum. Nah, pelamar umum ini yang akan tes teman-teman. Ini akan tes melalui CAT UNBK komputer ya. Kemudian ada tipe soalnya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Pelamar seleksi tes ini guru honorer di sekolah negeri yang terdaftar kurang dari 3 tahun. Misalnya nih baru 2 tahun atau baru tahun 2020 daftarnya. Itu kan masih terhitung 2 tahun ya teman-teman. Jadi masuk di pelamar umum. Kemudian untuk lulusan PPG. Lulusan PPG juga bisa daftar. Yang baru mau daftar, yang pendaftar baru, yang lulus PPG juga bisa masuk di pelamar umum, dan guru honorer di sekolah swasta. Ini ada beberapa daerah dengan kuota formasi yang lebih besar dari peserta lulus PG. Ada yang pertama itu Provinsi Jawa Barat. Peserta yang lulus passing grade itu 377. Peserta yang lulus 1669. Total formasi ini besar nih teman-teman. 1150 dibandingkan peserta yang lulus PG. Ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan. Di daerah saya lebih ke Sulawesi Selatan teman-teman. Kita cari dulu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Tenggara. Ada nggak ya masuk tidak di kota formasi yang lebih besar dari peserta lulus PG 2021? Oke, di bagian nomor 204 Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone, tepatnya itu formasi yang diusulkan oleh Pemda sekitar 3.491. Peserta lulus itu sekitar 1.576. Peserta lulus PG 277. Nah, usulan formasinya itu 34. Sedikit ya teman-teman usulan formasi yang sekarang, tapi total jumlah formasi yang kosong yang tahun kemarin dengan yang usulan formasi sebanyak 1949. Ini hampir 2000 teman-teman, dan terbagi-bagi lagi ya. Untuk bagian provinsi sendiri, Provinsi Sulawesi Selatan itu sekitar 8.350 tahun kemarin, peserta yang lulus 3.000-an, peserta yang lulus PG itu 1.000-an. Nah, usulan formasi dari provinsi nih. Nah, Provinsi Sulawesi Selatan tidak mengusulkan. Dan nyatanya memang total formasi yang dibutuhkan jumlahnya itu yang masih kosong banyak teman-teman, 4.900-an. Jadi mau 5.000 lah. Nah, ini filenya akan saya cantumkan di deskripsi box, kalian bisa download nantinya.